Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kembali bersama saya Bapak Tio di channel Rasa Hidup ya. Nah, sekarang ini lagi musim CPNS ya, penerimaan CPNS 2023. Kemarin banyak yang bertanya kepada saya, sebenarnya kapan gitu ya, kok dari kemarin dibahas tapi belum ada jelasnya. Nah, itu saya cross check ke sumber Kementerian apa yang mengadakan CPNS, berarti Menpan ya. Menpan itu katanya memang sampai sekarang mereka belum memberikan tanggal resmi gitu ya. Jadi sekarang nih masih digodok soalnya gitu ya. Ya, digodok ya, tapi digodoknya bukan pakai kompor gas ya gitu. Jadi maksudnya pejabat-pejabat yang terkait itu pada ngumpul terus rapat gitu. Ini eh, soalnya seperti apa, kemudian nanti waktunya berapa lama, jumlah soalnya berapa gitu kan, waktunya kapan gitu ya, seperti itu. Terus anggarannya juga lagi ditentukan. Jadi sekarang mereka lagi berunding gitu ya, lagi berunding. Nanti setelah ketahuan tanggal udah selesai nanti baru diumumkan ya di media. Jadi sementara kita tunggu saja. Jadi kalau ada yang bilang eh, 2 bulan lagi habis puasa, atau malah yang berani tanggal 30 Juni itu eh, sementara ini hoax. Bisa jadi nanti benar 30 Juni, tapi sampai saat ini dari Menpan sendiri belum memastikan ya. Mereka lagi berunding, lagi itu tadi lagi menggodok materinya gitu ya, mau seperti apa. Itu yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu aja, nunggu dan melatih ilmu kita supaya bisa tembus CPNS gitu ya, karena saingannya ketat ya. Jumlah yang dibutuhkannya sedikit, tapi yang daftar itu seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, jadi sangat luas. Nah, dibutuhkan teknik-teknik khusus untuk bisa lolos ya, salah satunya dengan mengikuti tips dan trik mempelajari soal-soal yang keluar, atau dengan meneropong ya soal-soal yang dibuat oleh panitia CPNS ya. Materi kali ini adalah TIU ya, TIU CPNS bidang aritmetika. Jadi teknik apa TIU CPNS bidang aritmetika ya. Contoh soalnya ini saya kasih satu soal tapi yang sifatnya menengah, tidak susah tapi hanya memerlukan sedikit adrenalin. Nanti bagi yang kurang lengkap ingin minta latihan soal biar lebih mumpuni gitu ya, nanti bisa menghubungi saya, itu nanti kita bahas di episode berikutnya. Nggak perlu download soal gitu ya. Nanti kalau download soal itu HP-nya cepat rusak itu. Saya keseringan download itu HP-nya rusak karena dia waktu download ternyata ada virusnya gitu. Bersihnya susah, jadi nggak usah download itu. Kalau ada Bimbel online itu bilangnya harus download, itu jangan mau, itu ntar kena virus, sayang gitu ya. Mendingan cara yang gratisan, nggak perlu download gitu, cukup siapkan kuota yang ampuh ya, bisa standby gitu. Jadi jangan sampai lagi nerangin tahu-tahu kalau ibarat listrik biar pet gitu ya, mati lampu ya gitu kan, kehabisan kuota gitu ya. Jadi siapkan koneksi internet yang baik, yang sempurna, yang tidak mengalami gangguan. Oke gitu. Jadi materinya TIU CPNS bidang aritmetika ya. Jadi misalnya ini suatu sekolah, yaitu dalam satu sekolah itu diadakan polling berdasarkan hobi. Jadi hobi olahraga ya. Jadi antara basket dan tenis meja. Jadi penggemar basket, orang yang siswa yang senang basket ya, ini kita lambangkan dengan B ya. Nah, seperti itu. Nah, itu jumlahnya 185 orang ya. Jadi 185 orang siswa ya. 185 siswa itu gemar bermain basket, kemudian gemar penis itu lambangnya T. Ini tidak harus ini ya, B atau T ini mempermudah aja. Mungkin Anda basketball disingkat BB, tulis BB nggak apa-apa gitu kan. Tenis ya kan, tenis meja ditulis TM nggak apa-apa. Ini cuman mempermudah aja, tidak harus kaku ini B dengan T gitu ya. Nah, jumlah tenis itu 220 ya. 220 siswa. Nah, ini yang senang basket, ini yang senang tenis. Nah, ada juga yang senang keduanya. Jadi yang gemar basket dan tenis ya. Jadi dia basket juga, tenis juga. BT ya. Tapi bukan BT bosen ya.
Mudah-mudahan kalau yang ngajarnya Pak Tio itu tidak pernah bete gitu ya. Basket dan tenis yang senang itu 140 siswa. Nah, ditanyakan berarti jumlah siswanya ya. Jumlah siswanya berapa gitu ya dalam satu sekolah itu. Jumlah siswa, kebaca ya tulisannya, jumlah siswa dalam satu sekolah. Dalam satu sekolah. Jadi yang gemar basket 185, siswa yang senang tenis 220, yang senang basket dan tenis 140. Nah, ditanya jumlah siswanya ada berapa gitu kan. Nah, paling cepat sebenarnya nanya kepala sekolah ya. Jadi nggak usah bingung soal gitu. Pak Kepsek, Bu Kepsek, saya tanya jumlah siswanya berapa sih gitu. Atau nanya di bagian TU ya. TU itu jadi dia tahu tuh jumlah persis siswa ya. Yang cewek, yang cowok, yang senang ini, senang itu paling gampang. Tapi kalau misalnya itu menyita waktu, ya dengan cara yang dari saya ajarkan bisa ya. Cara alternatif ya. Jadi rumusnya adalah jumlah siswa ya. Jumlah siswa yang senang jumlah siswa secara keseluruhan ya. Jika diketahui kondisinya seperti itu, maka rumusnya adalah B plus T dikurang BT. Jadi di mana B itu yang gemar basket, T itu yang senang tenis, kemudian dikurangi BT, dikurangin siswa yang senang basket dan tenis gitu ya. Jadi langsung aja. Yang B itu 185 ditambah yang tenisnya 220. Nah, dikurangi yang senang keduanya yaitu 140. Ya. 185 dikurang 140 ditambah 220. Ya. Hasilnya itu pintar, 265 siswa. Ya. Jadi jumlah siswa yang senang jumlah siswa secara keseluruhan yaitu berdasarkan data ini adalah 260. Dari mana? Jumlahkan semua masing-masing penggemar per olahraga ya, kemudian dikurangin yang senang keduanya gitu ya. Seperti itu. Mudah sekali. Kalau yang belum paham lihat dari awal gitu ya, pelan-pelan, step by step gitu kan. Pelajari gitu kan. Kalau masih belum paham, ulang dulu. Nah, jadi tonton full, jangan skip supaya tidak gagal mandiri atau gagal paham. Kalau masih bingung juga nanti bisa ditanyakan di kolom komen ya. Nah, yang berikutnya biar ada penambahan pemahaman gitu ya. Ini survei terhadap kesenangan buah. Jadi kan baru-baru ini pemerintah mencanangkan gemar makan buah gitu ya, biar sehat. Karena buah mengandung kandungan gizi yang tinggi dibutuhkan oleh peserta didik gitu ya. Jadi suruh makan buah-buahan. Nah, di sini yang setelah disurvei itu ada yang senang apel. Yang senang apel A itu 300 siswa. Yang senang blueberry, wah ini orang bule nih kan, senangnya blueberry gitu kan. B itu 400 siswa. Tulisannya kan calon dokter, mantan calon dokter. Terus yang senang keduanya jadi apel dan blueberry ya, A B. Yang senang apel dan blueberry itu 250. Sama pertanyaannya jumlah siswanya. Nah, sama seperti yang tadi, paling cepat langsung nanya bagian TU ya. Cepat gitu ya. Tapi kadang kalau kita tanya TU suka sering pulang gitu ya. Jadi kita bisa pakai cara ini tanpa harus nanya ke TU. Jadi rumusnya sama, jumlah siswa sama dengan A apel ya, penggemar apel ditambah penggemar blueberry. Hasilnya adalah dikurangin yang senang keduanya yaitu AB. Jadi A-nya 300, B-nya 400, dikurang yang senang keduanya 2,5. 300 tambah 400 700 dikurang 2,5. Nah, untuk pengurangannya seperti ini bisa pakai jari ya.
Satu jari itu mewakili ratusan. Jadi kalau 700 berarti 7 jari dikurangin 250. 700 dikurang 250, 100, 200, ya kan. Nah kalau 300 kan ke sini, nah karena ini 2,5 jadi setengah aja gitu kan. Nah sisanya ini 4 jari utuh dan setengah jari. 4 berarti 400, setengah ya 50, jadi 450, ya, begitu caranya. 450. Ini siswa yang jumlah siswa ya, jumlah siswanya ada 450. Ya seperti itu aja, mudah sekali gitu ya, jadi tidak perlu nanya ke TU gitu. Cukup mempelajari materi di channel Rasa Hidup bersama Bapak Tio gitu kan. Mudah-mudahan paham, berguna buat anak didik kita, dan juga berguna buat para orang tua murid yang ingin memberikan pemahaman terhadap anak-anak mereka ya, supaya tidak gagal mandiri gitu ya, dan bisa menjadi juara kelas kalau perlu ranking 0 atau negatif. Demikian tips dan trik dari saya. Jangan lupa ini maharnya free, hanya cukup klik likes, tombol like, tombol komen, tombol script, dan tombol lonceng gitu ya, demi kemajuan channel ini gitu, sehingga bermanfaat bagi alam semesta beserta segala isinya, bermanfaat bagi makhluk yang berada di 8 penjuru mata angin, dan berguna bagi anak didik kita gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.